bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, pagi ini kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan, kami percaya kasih-Mu, penyertaan-Mu, hadirat-Mu ada bagi setiap kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Ada yang percaya bersama-sama saya katakan amin. Shalom saudara, shalom. Bapak Ibu, saudara dimanapun saudara berada saat ini, yang ada di rumah, kita percaya saudara pagi ini kita rindu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Kita tidak dibatasi oleh waktu saudara, kita percaya kuasa Tuhan, hadirat Tuhan ada bagi setiap kita. Apapun keadaan kita hari-hari ini saudara, kita percaya, kita mau memilih untuk bersyukur kepada Tuhan. Amin. Yang mau bersuka cita bersama-sama katakan amin. Mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari yang di rumah bersama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita bersuka cita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Bersama-sama katakan kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk sama-sama katakan haleluya. Kami naikkan syukur kami hanya kepada-Mu Tuhan. Kita yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama katakan kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Yang bersyukur katakan ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini lebih lagi katakan ku tak berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk. Mari yang bersama bertepuk tangan bagi Tuhan, sebab besar kasih-Nya bagi setiap kita. Amin. Yang bersyukur mari bersama-sama katakan ku naikkan syukur. Lebih lagi katakan ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untukmu. Sorakan haleluya. Haleluya. Engkau sungguh baik bagi setiap kami ya Tuhan. Berkat-Mu nyata bagi setiap kami umat-umat pilihan-Mu yang percaya dan berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya. Penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami Tuhan.
setiamu nyata bagiku. Sama-sama katakan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah kita sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Yang percaya terima berkat sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Berkat itu tidak terbatas bagi setiap kami Tuhan. Mari mari di rumah sama-sama katakan, kasih setiamu, amin, nyata bagiku. Hikmatku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah kita sanggup, sebab Allah sanggup, amin, limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Yang diberkati sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Yang di rumah mari bersama-sama katakan, dengan iman katakan, aku diberkati, aku diberkati. Mari yang percaya bersama-sama, dengan iman kita nyatakan, sebab Dia Allah yang sanggup melimpahkan kasih-Nya, anugerahnya bagi setiap kita. Aku dilimpahi atas sempurna. Yang percaya lebih lagi bersama-sama Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sungguh dahsyat Engkau Tuhan, kasih setia-Mu nyata bagi setiap kami. Amin. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Terlalu dahsyat Engkau Tuhan, terlalu ajaib Engkau bagi setiap kami ya Tuhan. Siapa yang dapat dibandingkan dengan Engkau ya Tuhan Yesus? Tidak ada bandingannya ya Tuhan. Kerinduan setiap kami bersekutu dengan Engkau Tuhan, melekat dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Apapun keadaan kami hari-hari ini ya Tuhan Yesus, Nani mau tetap memilih untuk ada di hadirat-Mu, memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kami perlu kekuatan Roh Kudus-Mu hari-hari ini untuk menguatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Kami perlu jamahan-Mu Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Kita rindu, mari bersama-sama katakan saudara. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapi setiap kami Tuhan. Baru urapiku, mengalir penuhiku, ya mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku.
mengubah hidupku. Setiap kita yang hidup, mari bersama-sama katakan saudara. Datang Roh Kudus, aku rindu, dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sekali lagi mari saudara katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, aku rindu. Amin ya Tuhan. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Yang hidup bersama dengan Tuhan, mari katakan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah. Saudara umat Tuhan, mari sama-sama katakan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di hadirat-Mu. Kami rindu menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Yes Lord. Urapan-Mu mengubah hidupku. Kami rindu hadirat-Mu. Kami rindu jamahan-Mu. Mengalirlah Roh Kudus, menjamah setiap hati kami.
dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan. Spirito Kuasa-Mu mengalir bagi setiap kami. Kuasa-Mu bekerja menjamah setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas bagi setiap kami. Kami rindu melangkahkan Engkau dengan hadirat-Mu. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Spirit of God, draw me closer to you, Lord. Spirit of God, flowing into my heart as I worship you. Ini yang menjadi seruan kami Tuhan. Let this be a sweet song to you, putting on a sacrifice of praise. Let this be the worship of my heart in my surrender. Let it be a sweet song to you. Let it be the most that God can give. Let it be the worship from my heart, for you are King. Let it be let it be a cry from my heart, putting on a sacrifice and praise. Let it be the worship from my heart in my surrender. Let it be to you. Let it be the most that I can give. Let it be the worship from. Let it be the worship. Let it be the worship from. Let it be the worship from my heart to you, oh King. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of God, draw me closer to you, Lord. Spirit of God, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. Your presence, Lord. Spirit of God, draw me closer to you, Lord. Spirit of God, flowing into my heart as I worship you. As I worship you, as I worship you, we worship you.
Kami tinggikan Engkau Tuhan, Raja segala raja, Engkau yang bertata selama-lamanya. Semua ciptaanmu sujud menyembah kepadamu, pada satu nama, sebab kami milik-Mu Tuhan. Haleluya. So here I come to lift you high, Jesus, be glorified and lifted for all my life. I am yours forever. Sing, I am yours. I am yours forever. Sebab kami milik-Mu Tuhan. I am yours forever yours. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Yesus Tuhan, Yesus yang kami agungkan selamanya. Biar semua ciptaan-Mu sujud menyembah kepadamu ya Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan, dimuliakan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kini tiba saatnya setiap kami yang ada di rumah akan mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Berbicara bagi setiap kami, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biar hari-hari ini kami menjadi umat-umat yang bijaksana. Karena Engkau, karena firman-Mu hidup dalam kami. Dan kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami juga rindu membawa persembahan kami, menabur bagi kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus. Mari Bapa kuduskan setiap persembahan kami ya Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan, haleluya. Kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Mari saudara yang ada di rumah, kita akan siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Dan saat juga kita akan menabur bagi kerajaan Tuhan. Mari kita memberi hati yang bersuka cita. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Dan ku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku naikkan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami mau jadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa kami. Maka kuat roh dan jiwa. Sebab Engkau ada bagi setiap kami Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di tengah badai sekalipun ya Tuhan. Di setiap kami tidak akan goyah, sebab kami percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, sebab Engkau kekuatan kami.
siapkan bejana hati kami Tuhan, untuk kami boleh mendengar isi hati-Mu, berbicara bagi setiap kami, biar kami tetap fokus kepada pengenalan firman Tuhan, dan dalamnya kami dikuatkan, bertumbuh berakar kuat ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kita yang siap mendengar firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, umat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh umat Tuhan GBI Pambil, jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami datang kepadamu bersama dengan seluruh jemaat Tuhan GBI GBH. Kami rindukan hadirat Tuhan memenuhi kami, umat-Mu yang saat ini berada di rumah-rumah mereka, yang beribadah bersama dengan kami dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang tidak pernah terbatas ruang dan waktu, Engkau mengurapi seluruh sidang jemaat-Mu, Engkau memberkati mereka. Di dalam suasana Paskah ini, kami rindu pengurapan Tuhan turun atas seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati Tuhan Yesus, berkati sehingga ketika kami mendengarkan firman, kuasa Allah memulihkan kami, hadirat Allah memulihkan kami. Sesuatu yang besar terjadi bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman Allah ini ke dalam tangan-Mu, dan seluruh sidang jemaat GBI GBH diberkati oleh Tuhan dimanapun mereka berada. Kami terima dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Haleluya, haleluya. Umat Tuhan yang ada di rumah, para hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, mari kita katakan bersama-sama amin, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, umat yang dikasihi Tuhan, jemaat GBI GBH Pambil yang berada di rumah. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan mengajari kita bahwa di dalam segala sesuatu kita mengucap syukur sebagai anak-anak Tuhan. Dalam keadaan apapun, termasuk di dalam kita menghadapi COVID-19 saat ini, kita tetap sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, kita beri glory, kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dimanapun pada saat ini kita berada, dalam suasana Paskah, kita akan mengalami bagaimana kuasa Paskah sanggup memulihkan kita, memberikan kita kekuatan. Sebab kematian, kebangkitan Kristus lebih daripada segala-galanya bagi kita. Dia sanggup memberi yang terbaik bagi kita sekalian. Umat Tuhan boleh katakan amin. Puji Tuhan. Tema hari ini dalam suasana Paskah, saudara-saudara sekalian, kita ambil satu topik atau tema, yaitu perempuan dalam kepenuhan Paskah. Tema ini tema yang unik. Saya yakin ini jarang dikhotbahkan, jarang disampaikan, oleh karena perempuan seringkali tidak masuk dalam bilangan ataupun bahan cerita ataupun bahan khotbah. Jarang sekali diungkap di dalam satu perjalanan sejarah seperti yang dituliskan oleh Alkitab. Tetapi hari ini saya tidak berarti saya sedang mengatakan emansipasi wanita, bukan. Lalu kita kucilkan para pria, bukan. Tetapi saya melihat, saya sebagai hamba Tuhan, saya mempelajari firman Tuhan ini, ada sisi yang harus kita pelajari dari kehidupan para perempuan
Saya katakan para perempuan karena ada beberapa perempuan pada waktu itu yang menyertai sengsara Tuhan Yesus, yang menyertai penderitaan Tuhan Yesus, yang menyertai penyaliban Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, penguburannya, sampai kepada kebangkitannya. Oleh karena itu mari kita perhatikan firman Tuhan. Saudara yang ada di rumah, jemaat GPH Pambil yang ada di rumah, baca firman Tuhan, perhatikan dengan baik-baik. Saya ambil landasan khotbah ini dari firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-26, 27 dan 28. Kalau kita melihat mulai dari kita belajar tentang Jumat Agung, kematian Yesus setelah Jumat Agung, lalu berikutnya adalah hari ini, hari Minggu, hari kebangkitannya. Boleh saya katakan, tetapi ini bukan doktrin, bukan sebuah pengajaran. Pasal 26 dari Injil Matius itu adalah kisah sengsara Yesus di Getsemani. Pasal 27 itu adalah kematiannya dan penguburannya. Pasal 28 itu adalah kebangkitannya. Dari pasal 26, 27, 28 Paskah itu diceritakan di dalamnya. Paskah itu diuraikan di dalamnya. Oleh karena itu mari kita lihat. Yang pertama sekali, saudara-saudara sekalian, saya rindu kita membaca dua ayat pertama di dalam pasal 26 dan 27. Di pasal 26 ayat 7 dan 12 maksud saya. Saya akan bacakan bagi kita. Matius 26 ayat 7 dikatakan begini. Datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Kalau saudara, bapak, ibu, saudara sekalian baca firman Tuhan, maka ayat selanjutnya ada murid-murid yang komplain. Ada murid-murid yang merasa keberatan dengan itu, termasuk Yudas yang menjual Yesus. Mereka mengatakan, buat apa minyak itu, minyak yang mahal seperti itu dicurahkan mubazir, sia-sia. Kalau itu dijual harganya mahal, bisa dipersembahkan, kira-kira begitu. Tapi saudara-saudara, ayat 12 sudah perhatikan. Yesus sendiri mengatakan begini, sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Wow, luar biasa. Dengan perempuan itu mencurahkan minyak ke tubuh Yesus, Yesus sendiri yang berkata, sepertinya ini kata-kata nubuatan, kata-kata yang akan mengerahkan satu keadaan jauh setelah peristiwa itu ke depan. Walaupun itu kurang lebih 1-2 hari ke depan, 3 hari ke depan, tapi Yesus sudah mengungkapkannya bahwa itulah yang dilakukan oleh perempuan itu. Perempuan itu mengurapi Yesus dengan satu tujuan, mempersiapkan penguburan Tuhan Yesus. Luar biasa. Saudara-saudara sekalian, pertanyaannya, mengapa saya buat tema khotbah ini adalah perempuan dalam kepenuhan Paskah. Perempuan yang mengurapi Yesus, dia mendapat satu iluminasi, dia mendapat satu pencerahan. Dengan mencurahkan minyak, dia sedang mempersiapkan penguburan Tuhan Yesus. Ini luar biasa, saudara-saudara sekalian. Saya katakan ini luar biasa, hebat. Kira-kira menurut saudara-saudara sekalian, dari mana perempuan itu tahu bahwa Yesus akan mati, Yesus akan dikuburkan, Yesus akan disalibkan? Dari mana? Saudara, perempuan mengurapi. Dengan kata lain, kalau kita baca di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 20 dan 27, pengurapan itu adalah pemberian Tuhan,
penyingkapan sesuatu rahasia. Jadi pengurapan itu bukan hanya bicara dia memoleskan minyak, melaburkan minyak, tidak. Tetapi itu adalah pemberian hikmat pengetahuan. Saudara nanti pelajari firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 20 dan 27. Saudara akan tahu arti pengurapan di situ. Arti minyak yang ditumpahkan, yang dituangkan perempuan itu ke dalam tubuh Yesus. Ini yang saya katakan, saudara-saudara, perempuan dalam kepenuhan Paskah. Kalau kita melihat di dalam pasal 26 ayat 56 sebagai satu keadaan yang kontradiktif, para perempuan menyertai Yesus di dalam penderitaannya, di dalam kesengsaraannya, tetapi para murid justru meninggalkan Tuhan Yesus. Dengan kata lain, saya mau katakan kepada kita semua, umat Tuhan yang ada di rumah, ada satu situasi, satu keadaan yang begitu berharga, yang terlewatkan, tidak dimengerti oleh para murid, tetapi dimengerti oleh para perempuan yang mengikuti Tuhan Yesus, mulai dari sengsaranya, pasal 26 di Getsemani, pasal 27 kematian dan penguburannya, pasal 28 kebangkitan. Ada satu momentum, ada satu keadaan yang berharga di mana para murid tidak mengerti, tidak memahami apa yang terjadi dalam diri pribadi Yesus. Tetapi perempuan-perempuan yang mengasihi Tuhan Yesus, mereka tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus di 3 tahapan itu. Nah, saudara-saudara sekalian, dari peristiwa itu kita bisa belajar totalitas Paskah itu seperti apa. Oleh karena itu, mari kita melihat dengan baik. Kita tarik pelajaran dari apa yang diperhatikan oleh para perempuan-perempuan suci, perempuan-perempuan yang mengasihi Tuhan ini. Apa yang kita lihat dari sini? Yang pertama, saudara-saudara sekalian, dari sejak para perempuan, maaf saya katakan para perempuan, katakanlah ini adalah bilangan orang-orang percaya di masa kita sekarang ini. Ada orang yang serius menyaksikan kehidupan bersama dengan Tuhan. Ada orang yang tidak serius. Katakanlah mereka adalah orang-orang serius. Dan saya berharap kita semua juga adalah menjadi orang serius. Ada 3 hal yang mereka lihat yang menjadi totalitas Paskah di dalam kehidupan kekristenan kita. Yang pertama adalah salib. Perempuan yang mengikuti Tuhan Yesus menyaksikan total penderitaan Yesus sampai dia disalibkan. Itu yang pertama, salib. Kalau kita berbicara salib dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, tentu tidak ada lagi sesuatu yang tertutup. Bahkan seringkali simbol-simbol salib itu sudah kita lihat vulgar di mana-mana. Tetapi itu hanya sekedar simbol. Kekristenan kita bukan simbol. Yang dilihat oleh para perempuan ini yang mengikuti Tuhan Yesus lebih daripada simbol. Yang dilihat oleh para perempuan yang mengikuti Tuhan Yesus ini adalah nilai terbesar daripada salib itu. Saudara, salib yang pertama yang dilihat mereka adalah deklarasi bahwa semua kutuk dan kehinaan manusia sudah diangkat oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Ini luar biasa. Salib itu berbicara tentang bagaimana Tuhan kita mengangkat semua kutuk dan kehinaan oleh karena keberdosaan manusia. Firman Tuhan berkata di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 13. Mari kita buka firman Tuhan ini. Dikatakan begini: Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus mau terkutuk. Dia terkutuk oleh karena dosa umat manusia.
membebaskan manusia dari kehinaannya oleh karena dosa. Pelajaran yang berharga umat Tuhan, GBI GPH. Kalau kau percaya kepada Tuhan, kalau kau percaya kepada Yesus, kalau kau beriman kepada Yesus, hidupmu menjadi berharga di dalam Tuhan. Kehinaanmu diangkat. Jadi dengan kata lain, ketika kita menjadi orang percaya, tidak ada lagi manusia yang hina di hadapan Tuhan kita. Karena sehina-hinanya manusia, Yesus lebih hina, telah mengangkat kehinaan kita sehingga kita menjadi mulia. Kalau sudah barang mulia, saudara-saudara sekalian, ingat, jangan sebutkan ini sebagai barang mulia atau sesuatu yang mulia tanpa kita maknai. Kalau sudah menjadi barang mulia, itu tersimpan dengan baik. Kalau kita lihat logam mulia, emas, dia tidak sembarangan diletakkan. Dia tidak ditaruh di tempat-tempat yang sembarangan, tetapi dia ditaruh di dalam satu etalase yang bagus, rapi, mewah, karena barang itu adalah mulia. Saudara, maknai hidupmu. Kristus mati untuk membuat engkau mulia. Jadi kalau ada jemaat Tuhan yang masih suka minder, jemaat Tuhan yang suka menghakimi dirinya, ingat, engkau belum tahu, belum mengerti pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib. Tapi ketika engkau memahami, mengerti, seperti para perempuan, saudara pelajari siapa perempuan-perempuan ini yang mengiringi Tuhan Yesus. Saudara lihat latar belakang mereka, siapa mereka. Mereka bukanlah orang-orang hebat, mereka bukanlah orang-orang suci, tetapi mereka mau menerima Tuhan Yesus, dan Yesus menerima mereka, dan mereka menjadi mulia di mata Tuhan Yesus, dan mereka menjadi orang-orang yang berharga karena mereka tahu Yesus menebus mereka dari kehinaan mereka. Jadi salib bagi kita adalah deklarasi Yesus sudah mengangkat kutuk kita menjadi orang-orang mulia. Ada amin Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, umat Tuhan, jemaat GPH pamit. Tuhan memberkati kita. Yang kedua, apa yang dilihat oleh para perempuan ketika mereka menyertai Tuhan Yesus di dalam derita, penyaliban, dan penguburannya? Yang kedua adalah mereka melihat Yesus mati dan dikuburkan. Perhatikan dengan baik, ini penting. Apa maksudnya bagi kita kematian Kristus Yesus? Biasanya kalau sudah berbicara kematian, tidak ada yang spesial dari kematian. Dan kematian itu adalah menjadi akhir. Kalau di dunia ini, katakanlah, menyedihkan, dan bahkan bagi banyak orang mengerikan. Tentu kalau dia belum jelas arah kehidupannya mau kemana. Tapi bagi saya dan saudara sebagai pengikut Kristus, kematian harus kita pandang sebagai satu keindahan, seperti sebagaimana Kristus mati membuat hidup kita menjadi lebih indah. Lalu apa arti kematian atau mati dan dikubur? Seperti Tuhan Yesus mati dan dikubur yang disaksikan oleh para perempuan. Kematian dan dikuburkan itu adalah deklarasi kelahiran baru yang terjadi. Mengapa bisa seperti itu? Roma pasal 6 ayat yang ketiga saya bacakan bagi kita, dan ayat nomor 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Ayat yang keempat, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kematian adalah kehidupan yang baru bagi kita. Kalau benih itu tidak mati, maka tidak ada kehidupan yang baru.
yang sudah kita baca, kita sudah dibaptiskan di dalam kematian Kristus. Kristus mati, kita menyatu di dalamnya. Kristus bangkit, kita juga bangkit menjadi manusia baru. Dengan kata lain, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, umat Tuhan yang saya kasih, mari kita hidup di dalam pola hidup yang baru. Sia-sia pengorbanan Kristus kalau kita tidak tangkap. Saya katakan sia-sia. Bagi saudara, tentu bagi banyak orang yang percaya tidak akan sia-sia. Tapi bagi saya dan saudara, kalau itu tidak maknai kepada perubahan hidup, maka kematian itu tidak berarti bagimu. Dan engkau melecehkan Tuhan, engkau menghinakan kematian Tuhan. Tapi bagi orang yang percaya, kematian itu adalah starting point bagi kita. Kita mau masuk kepada kehidupan yang baru, cara pandang yang baru, hidup yang baru, semangat yang baru, melihat sesuatu dengan cara yang baru. Saudara, kalau kita hidup dengan pola seperti ini, saya yakin dan percaya kehidupan kekristenan kita menjadi kehidupan yang optimis, kehidupan yang selalu percaya akan pemulihan. Di tengah-tengah COVID-19 sekarang ini, banyak orang sudah ketakutan, dunia digoncangkan. Tapi beranikah saudara berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau aku hidup, aku harus memberi buah. Kalau aku mati beruntung. Karena apa? Aku bertemu dengan Tuhan. Karena kematian Tuhan Yesus adalah kehidupan yang baru bagi kita. Jadi mati dan dikubur adalah deklarasi hidup baru. Amin. Deklarasi hidup baru yang memberi harapan baru. Pujian berkata, sebab Yesus hidup, ada hidup yang baru. Yesus bangkit, ada hidup yang baru. Inilah kekuatan kekristenan kita. Sehingga kematian pun saudara-saudara tidak menjadi ketakutan bagi kita, tapi kematian menjadi harapan baru bagi kita. Kematian Kristus memberi kehidupan yang baru bagi saya dan saudara. Saudara dengarkan ini baik-baik. Yesus Kristus sudah mati bagi engkau. Jangan sia-siakan kematian itu. Hiduplah dengan cara yang baru. Mana mungkin seorang yang sudah menikmati pengorbanan Kristus masih mau lagi menyakiti hati Tuhan? Saudara yang sudah mengalami penyelamatan Kristus, saudara sadar bahwa Kristus mati bagi saudara. Saudara masih tega menyakiti hati Tuhan? Jangan. Karena Kristus mati memberi kehidupan yang baru bagi kita. Ketika saudara mengalami Paskah, deklarasikan bahwa hidup adalah hidup yang baru. Berhenti berbuat dosa, berhenti hidup cemar, berhenti menggosip, berhenti menyebarkan hoax, dan berhenti engkau mengalami ketakutan, fobia dalam situasi apapun. Karena hidup yang baru adalah hidup yang berani karena Kristus bersama-sama dengan kita. Itulah Paskah. Dan perempuan itu sudah menyaksikan itu semua sehingga mereka berani. So lihat, kalau saya bacakan firman Tuhan di dalam pasal 28, saya kutip 1-2 ayat bagi kita. Perhatikan. Pada waktu malaikat itu saudara membuka kubur Yesus, saudara, apa yang terjadi? Ayat 2, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Ayat 3, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Saudara lihat, ketakutan para penjaga, mukanya seperti mayat. Ketakutan karena mereka bertemu malaikat. Ketakutan mereka pucat, berbeda dengan perempuan-perempuan. Lihat ayat 8. Mereka segera pergi dari kubur itu. Ini para perempuan, beda dengan para penjaga. Dengan takut, mereka juga takut, tetapi takutnya berbeda dengan takut para penjaga kubur.
dan dengan sukacita yang besar dan berlari-lari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Jadi saudara-saudara, berbeda ketakutan para penjaga dengan takutnya perempuan. Mereka takut menghormati Tuhan dan mereka sukacita besar, dan mereka pergi berlari-lari. Saking sukacitanya mereka berlari gembira karena ingin memberitahukan kabar baik, Yesus telah bangkit. Tetapi para penjaga pucat dan ketakutan. Mereka seperti menghadapi maut. Kita anak-anak Tuhan, kita takut hormat kepada Dia, tapi kita memiliki sukacita besar. Poin yang ketiga yang dilihat para murid sebagai totalitas, yang dilihat para perempuan sebagai totalitas Paskah. Ini yang terakhir. Puji Tuhan. Yang ketiga yang dilihat oleh para perempuan adalah kebangkitan Kristus Yesus. Paskah yang total itu adalah, atau totalitas Paskah bagi kita adalah, yang pertama salib, yang kedua adalah kematian Kristus di kubur yang punya makna bagi kita, dan yang ketiga adalah, yang terakhir, kebangkitan Kristus. Lalu yang ketiga ini apa maknanya? Yang ketiga ini adalah deklarasi. Deklarasi bahwa kita fokus kepada surga saja. Kebangkitan Yesus bermakna kita harus fokus kepada surga saja. Mengapa demikian? Mari saya bacakan ayatnya. Dalam Kolose 3 ayat 1 dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan, umat Tuhan yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2 Kolose pasal 3, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah kita. Saudara-saudara sekalian, kebangkitan Kristus adalah sebuah deklarasi. Kita harus fokus kepada surga. Perjuangan Kristus melewati sengsaranya, melewati aniaya, melewati penyaliban, sampai kepada kematian penguburannya, saudara-saudara, hanya untuk mengajak kita supaya kita fokus kepada perihal surga. Saya mau katakan kepada saudara sebagai aplikasi sederhana saja. Kalau saudara bekerja, bekerjalah untuk mempermuliakan Tuhan. Kalau saudara bergaul, bergaullah dengan membawa pergaulanmu ini fokus untuk meninggikan Tuhan. Maka laki-laki cari perempuan yang takut kepada Tuhan. Perempuan berdoa, cari laki-laki yang sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Apapun kegiatanmu, apapun pekerjaanmu, fokus supaya itu meninggikan dan memuliakan Tuhan. Karena memang benih itu telah mati. Dia hidup, dia bertumbuh, dia bangkit, hanya untuk satu tujuan, supaya kita fokus kepada surga. Fokus kepada surga di tengah-tengah COVID ini sudah adalah perjuangan. Saya mau katakan kepada umat Tuhan GBH Pamping, kalau Anda bisa fokus di tengah-tengah suasana seperti ini, berarti Anda anak-anak Tuhan yang dewasa, anak Tuhan yang hebat, anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Tapi kalau saudara ketakutan dan saudara mulai mengurangi jam doa, jam ibadah, presentasimu kepada Tuhan, ingat, kitab Daniel berkata, ketika pembinasan keji itu berada di rumah Tuhan, ada 3 yang dikerjakan dia. Dalam satu kesimpulan, dia akan meniadakan korban sehari-hari. Apa itu korban sehari-hari? Yang pertama doamu, yang kedua presentasimu, yang ketiga firman Tuhan yang harus kau baca, kau renungkan. 3 hal ini, saudara-saudara, situasi ini bisa merenggut itu dari kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara sekalian, kebangkitan Tuhan menjadi deklarasi bagi kita bahwa kita harus fokus kepada urusan surga. Apapun kegiatan saudara, fokuslah untuk surga. Karena surga menanti saudara, surga menunggu kita semua. Mari kita seperti perempuan
yang setia menyaksikan sengsara Yesus, penyaliban Yesus, kematian penguburan Yesus, dan sampai pada akhirnya pagi-pagi benar mereka sudah ada di pintu, di mulut, di bibir kubur Yesus untuk menantikan bagaimana selanjutnya kebangkitan Yesus. Dan akhirnya mereka mendapat kabar berita yang pertama, kabar berita sukacita bahwa Yesus atas pemberitaan malaikat sudah bangkit, sudah mengalami kemenangan. Itulah Paskah bagi kita sekalian. Yang pertama tadi adalah salib Kristus, yang kedua adalah penguburan Kristus adalah deklarasi kelahiran baru, dan yang ketiga adalah kebangkitan, deklarasi fokus kepada surga. Itulah Paskah bagi kita, kemenangan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita seluruh sidang jemaat Tuhan, dimanapun sudah berada, hamba-hamba Tuhan yang ada di gedung, dan pelayan dan semua umat Tuhan, GBI, BPH yang ada di seluruh tempat rumah tinggal saudara. Tuhan menolong saudara, Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita tutup firman Tuhan ini. Semua kita yang ada di tempat-tempat tinggal kita, mari kau angkat tanganmu, saya mau berdoa bagi Bapa di dalam surga. Kami mau mendeklarasikan bahwa salib Kristus, di mana Kristus mengangkat kehinaan kami, Kristus sudah mengangkat kutuk dari hidup kami. Kami menjadi orang-orang yang bernilai, orang-orang yang berharga di dunia ini bagimu untuk kemuliaan hormat Allah. Terima kasih Tuhan. Dan penguburanmu adalah deklarasi hidup baru bagi kami. Kami hidup dengan gaya hidup yang baru, supaya Tuhan disenangkan di sanjung tinggi. Dan yang ketiga, kebangkitanmu bagi kami adalah deklarasi fokus kepada surga. Berkatilah umatmu, berkati mereka dimanapun berada Tuhan Yesus. Pemulihan terjadi, Paskah terjadi, mereka mengalami kuasa lawatan Tuhan lewat Paskah ini bagi mereka. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini. Kami terlalu percaya Tuhan melawan umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, bersyukur dan berterima kasih buat firman-Mu. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Saya percaya saudara mendengar, saudara juga diberkati bahwa dalam kebangkitan Kristus ada berkat-berkat yang luar biasa menyertai kita semua. Nah, saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri di tempat masing-masing. Kita mau tutup dalam doa dan kita akan terima berkat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu yang diberkati Tuhan. Biarlah setiap kami boleh mengalami kuasa kebangkitan itu, berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Saat ini kami berdoa, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kami berharap pertolongan Tuhan untuk segera lalukan COVID-19 ini Tuhan, baik di Kota Batam, Indonesia dan bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Dan sebentar kami akan berpisah, kami akan terima berkat. Mari saudara jemaat yang ada di rumah, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun bagimu berkat kasih karunia, anugerah Allah, penyertaan, perlindungan, kuasa kebangkitan Kristus menjadi bagianmu. Tuhan bersama dengan engkau menyediakan segala kebaikan dan kemurahan-Nya setiap hari, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.